Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Edwin pada pembelajaran pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang bela diri, yaitu pencak silat. Namun sebelumnya, marilah kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan doa agar kita diberi ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Jadi kita masuk ke KD 3.4, yaitu memahami konsep gerak spesifik seni bela diri. Kita langsung masuk ke pencaksilat, yaitu ilmu bela diri warisan budaya nenek moyang bangsa Indonesia. Pada zaman dahulu, ilmu bela diri ini digunakan oleh masyarakat untuk melawan penjajah. Jadi kebanyakan nenek moyang kita itu pada zaman dahulu mempunyai keahlian bela diri untuk melawan penjajah. Tujuannya agar kita ini punya kemampuan untuk melawan penjajah, agar negara kita itu bisa bebas dari penjajah. Baik, kita lanjut ke sejarah pencaksilat. Jadi pencaksilat itu dibentuk pada tanggal 18 Mei 1945. Dulu namanya organisasi itu adalah IPSSI atau Organisasi Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia, yang kemudian menjadi IPSI atau Pencak Silat Indonesia. Nah, dulu pencak silat itu pertama kali ada di Minangkabau dan ada di Jawa Barat. Baik, kita lanjutkan ke sejarah lagi ya. Jadi pada tahun 1980 terbentuklah Persekutuan Pencaksilat Antar Bangsa atau Persilat yang didukung oleh negara-negara ASEAN, ialah Indonesia, Malaysia, Singapura pada tanggal 1 Juli 1983 di Singapura. Pada pertemuan yang dihadiri di Singapura, terdapat beberapa perwakilan, diantaranya seperti yang saya sebutkan tadi, ada Malaysia, Singapura, Indonesia. Nah, kita masuk pada peraturan pencaksilat. Pada bulan Juli 1985, Persilat memutuskan dan menetapkan peraturan-peraturan di bidang olahraga pencaksilat, meliputi yang pertama, peraturan pertandingan olahraga pencaksilat. Yang kedua, peraturan penyelenggaraan pertandingan olahraga pencaksilat. Yang ketiga, pedoman teknik dan taktik pertandingan olahraga pencaksilat. Yang keempat, pedoman pelaksanaan tugas wasit dan juri olahraga pencaksilat. Yang kelima, pedoman kesehatan pertandingan olahraga pencaksilat. Dan yang keenam, ketentuan tentang peralatan dan kelengkapan pertandingan olahraga pencaksilat. Dikutip tahun 1985. Jadi sebelum pertandingan pencaksilat itu dimulai, ada suatu perundingan yang menghasilkan beberapa peraturan yang ada di pencak silat. Nah, kita masuk ke logo pencak silat. Jadi seperti apa yang kalian lihat di situ adalah logo dari pencak silat antara IPSI dan dari internasional atau dari luar negeri. Selanjutnya kita masuk pada gerakan pada pencak silat. Yang pertama adalah sikap tegak satu. Gerakannya adalah badan tegak lurus, pandangan lurus ke depan, lalu posisi tangan berada di samping badan. Berat badan berada di kedua kaki dibuka selebar bahu. Nah, itu nanti pada posisi tangan itu adalah tangan merapat di bagian pinggul dengan paha, jadi dirapatkan tangannya. Dan jangan lupa
pandangan lurus ke depan. Pastikan pandangan kalian itu lurus ke depan. Kaki dibuka selebar bahu. Berikut contoh praktek yang saya lakukan, silahkan disimak. Kita lanjutkan di sikap tegak 2, sama seperti dengan sikap tegak 1. Jadi badan tegak lurus, pandangan lurus ke depan, posisi tangan mengepal dan berada di pinggang, berat badan berada di kedua kaki, dan kedua kaki dibuka selebar bahu. Hampir sama dengan sikap tegak 1, tetapi di sini pada gerakan tangannya, posisi tangannya itu adalah mengepal dan berada di pinggang. Lihat gambar yang sudah saya buatkan dan coba kalian lihat video yang saya praktekkan berikut ini. Baik, kita masuk ke sikap tegak 3, sama dengan sikap tegak 1 dan 2. Badan tegak lurus, pandangan lurus ke depan, kedua tangan mengepal dan menempel di depan dada, berat badan di kedua kaki, kaki dibuka selebar bahu. Perhatikan gambar ya, jadi kedua tangan mengepal dan menempel berada di depan dada. Seperti itu, dilihat gambarnya. Untuk selanjutnya, coba dilihat apa yang saya praktekkan. Gerakan sikap tegak 3. Kita masuk ke sikap tegak 4. Yang pertama, pandangan tegak lurus, sama seperti dengan sikap-sikap sebelumnya. Berat badan berada di kedua kaki, badan tegak lurus, jari-jari rapat, tangan menyilang di depan dada, kedua kaki dibuka selebar bahu. Jadi kedua tangan silakan silangkan dan pastikan tangan kanan berada di depan. Seperti gambar, lihat contoh itu, tangan kanan berada di depan, silangkan kedua tangan di depan dada, posisi kaki dibuka selebar bahu. Kita simak di praktek yang saya lakukan. Kita masuk di sikap hormat. Sikap hormat yang pertama adalah dimulai dengan sikap tegak 1. Kedua tangan merapat dan bertemu di depan dada dengan menganggukkan kepala. Lalu kembali ke sikap tegak 1. Nah, biasanya sikap hormat itu dilakukan ketika sebelum pertandingan dimulai. Jadi kalian menghormati wasit, menghormati juri, lalu menghormati lawan kalian. Coba lihat seperti yang digambarkan di atas. Nah, setelah kita masuk ke sikap hormat, kita lanjutkan di kuda-kuda depan. Kita lihat posisi kuda-kuda depan. Yang pertama adalah kalian melakukan sikap tegak 2, lalu salah satu kaki berada di depan antara kaki kanan atau kaki kiri. Dan jika itu kuda-kuda depan, maka berat badan kalian itu ditopang oleh kaki bagian depan. Lihat contoh. Baik, kita masuk ke kuda-kuda belakang. Sama seperti dengan kuda-kuda depan tadi, tetapi bedanya adalah dibalik. Jadi
kalau kuda-kuda depan tadi adalah tumpuannya berada di depan, kalau kuda-kuda belakang tumpuannya adalah berada di belakang atau ditopang oleh kaki belakang. Lihat contoh. Jadi diawali dengan sikap tegak 2, lalu salah satu kaki berada di depan atau berada di belakang bisa. Yang penting nanti akhirannya adalah berat badan ditopang oleh kaki belakang. Kita lanjutkan kuda-kuda tengah. Nah, ini berbeda dengan kuda-kuda depan dan belakang tadi. Jadi kalau kuda-kuda tengah itu diawali dengan sikap tegak 2, kaki dilebarkan selebar bahu tetapi dilebarkan sedikit lagi, dan kedua badan ditopang oleh kedua kaki. Jadi keseimbangan antara kaki kanan dan kaki kiri, itu namanya kuda-kuda tengah. Perhatikan contoh yang ada di gambar tersebut dan contoh yang akan saya praktekkan. Gerakan yang terakhir adalah kuda-kuda samping. Jadi kalian bisa memilih antara kuda-kuda samping kanan atau kuda-kuda samping kiri. Berikut adalah contoh dari kuda-kuda samping kiri. Diawali dengan sikap tegak 2, lalu kedua kaki melebar sejajar dengan bahu, tapi dilebarkan sedikit lagi. Berat badan ditopang oleh salah satu kaki. Nah, di sini berarti berat badan ditopang oleh kaki kiri. Jadi kuda-kuda samping kiri. Dan sebaliknya kita juga bisa menggunakan kuda-kuda samping kanan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya harap kalian bisa menguasai dan mempraktekkan gerakan dasar pada pencak silat. Minggu depan kita masih lanjut materi pencak silat dan kalian siap-siap untuk praktek ya. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.